Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kurnia Widiawati. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah manajemen dakwah yang diampu oleh Ibu dosen Ria Amelinda SIKOM MIKOM. Kali ini kita akan membahas mengenai pengendalian dan evaluasi dakwah. Di sini mencakup 5 submateri. Yang pertama, pengendalian dakwah, yang kedua, unsur dan proses pengendalian dakwah, yang ketiga, fungsi pengendalian dakwah, yang keempat, efektivitas manajerial, yang kelima, evaluasi dakwah. Submateri pertama, pengendalian dakwah. Pada organisasi dakwah, penggunaan prosedur pengendalian ini diterapkan untuk memastikan langkah kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan sarana dan juga penggunaan sumber daya manusia secara efisien. Pengendalian juga dapat dimaksudkan sebagai sebuah kegiatan mengukur penyimpangan dari prestasi yang direncanakan dan menggerakkan tindakan korektif. Pada era sekarang ini, pengendalian operasi dakwah dilakukan terintegrasi dari suatu organisasi dakwah sudah menjadi suatu kebutuhan, dan dalam pengendalian ini selalu disertakan unsur perbaikan yang berkelanjutan. Sifat perbaikan yang berlangsung secara berkesinambungan atau continuous improvement. Pengendalian dakwah pada sisi lain juga membantu seorang manajer dakwah untuk memonitor keefektifan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, serta kepemimpinan mereka. Pengendalian dakwah ini juga dimaksudkan untuk mencapai suatu efektivitas dakwah yang optimal, yaitu sebuah lembaga dakwah yang berorganisasi dengan baik, memiliki visi dan misi, serta pengendalian manajerial yang kualitatif. Jadi, pengendalian atau penilaian dakwah merupakan alat pengamanan sekaligus pendinamisan jalannya proses dakwah. Menurut James A.F. Stunner dan R. Edward Freeman, bahwa definisi dari pengendalian adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang telah direncanakan, atau the process of ensuring that actual activities conform to planned activities. Submateri kedua, unsur dan proses pengendalian manajemen dakwah. Pengendalian manajemen dakwah lebih bersifat komprehensif, di mana lebih mengarah pada upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan organisasi tercapai. Dalam hal ini, unsur-unsur yang terkait meliputi detektor, selektor, efektor, dan komunikator. Unsur-unsur tersebut satu sama lain akan saling berkaitan yang akan membentuk suatu jalinan proses kerja. Bagi organisasi dakwah, dalam melakukan pengendalian perlu adanya sebuah acuan normatif yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam konteks ini, Islam melakukan koreksi terhadap kekeliruan berdasarkan atas yang pertama, tawasobi al-haqqi, yang artinya saling menasihati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas. Tidak mungkin sebuah pengendalian berlangsung dengan baik tanpa norma yang baik. Norma dan etika itu tidak bersifat individual, melainkan harus disepakati bersama dengan aturan-aturan yang jelas. Yang kedua, tawasobi sobri, artinya saling menasihati atas dasar kesabaran. Pada umumnya, seorang manusia saling mengulangi kesalahan yang pernah dilakukannya. Oleh karena itu, diperlukan tawasobi sobri atau berwasiat dengan kesabaran. Koreksi yang diberikan tidak cukup sekali, namun harus dilakukan secara berulang-ulang. Dalam konteks inilah pentingnya sebuah kesabaran. Yang terakhir, tawasobi al-marhamah, artinya saling menasihati atas dasar kasih sayang. Tujuan dilakukan pengendalian dan koreksi adalah untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus pada sesuatu yang salah. Proses pengendalian ini bekerja ketika detektor mencari informasi tentang aktivitas dakwah. Detektor dapat berupa sistem informasi baik formal maupun informal yang menyediakan informasi pada pimpinan mengenai apa yang terjadi dalam suatu aktivitas dakwah. Setelah informasi didapat, aktivitas dakwah yang terekam di dalamnya dikomparasikan dengan standar berupa kriteria mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan sejauh mana perlunya sebuah pembenaran. Submateri ketiga, fungsi pengendalian dakwah. Pengendalian manajemen dakwah dikonsentrasikan pada pelaksanaan aktivitas tugas-tugas dakwah yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai dilakukan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya preventif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan serta upaya peningkatan dan penyempurnaan terhadap proses dakwah ke depan. Dari sini kinerja para dai bisa dibandingkan dengan kinerja yang didengarkan. Hal ini dimaksudkan sebagai umpan balik. Apakah para pekerja dakwah sudah mencapai tingkat kinerja yang diharapkan atau belum? Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan yang signifikan antara kinerja yang didengarkan dan realisasinya, bisa segera diidentifikasi dan selanjutnya dapat dilakukan langkah-langkah korektif dalam dakwah. Pada sisi lain, pengendalian ini juga dimaksudkan untuk membantu para manajer dakwah dalam memonitor perubahan mad'u, perubahan lingkungan, dan juga pengaruhnya terhadap kemajuan organisasi.
Secara spesifik, pengendalian dakwah ini berfungsi untuk yang pertama, menciptakan suatu mutu dakwah yang lebih baik. Yang kedua, dapat menciptakan sebuah siklus yang lebih cepat. Dan yang ketiga, untuk mempermudah pendelegasian dai dan kerja tim. 1. Menciptakan suatu mutu dakwah yang lebih baik. Dengan pengendalian dakwah ini dapat ditemukan suatu proses yang salah atau menyimpang dan kemudian dapat dikoreksi. 2. Dapat menciptakan sebuah siklus yang lebih cepat. Dari sini dapat diketahui permintaan atau keinginan dari MADU untuk kemudian didesain sehingga efisien dapat tercapai. 3. Untuk mempermudah pendelegasian dai dan kerja tim. Pada proses pengendalian atau penilaian ini dimaksudkan untuk mempermudah penempatan para dai di lapangan dengan dilakukan penilaian terhadap prestasi kerja mereka. Submateri keempat, efektivitas manajerial. Secara umum, manajemen dakwah yang efektif itu harus dapat melakukan hal-hal yaitu 1. Dapat menentukan visi misi dan sasaran jangka panjang dakwah. Yang kedua, membuat rencana pelaksanaan misi dakwah dalam tahapan yang realistis dengan pengukuran kualitas yang berkesinambungan. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan daya inovasi sumber daya manusia atau DAI, pemberdayaan dan peningkatan motivasi serta kualitas kinerjanya. Yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan strategi dakwah yang terpadu. Yang kelima, proses pengambilan keputusan itu dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi MADU, proses dakwah dan juga elemen yang terkait melalui komunikasi yang efektif dan juga yang efisien. Efektivitas manajerial ini akan bersifat relatif dan senantiasa terkait dengan beberapa besar sumber daya yang tersedia digunakan secara lebih efektif pada kurun waktu tertentu untuk menghasilkan kualitas output yang dikehendaki dan eksistensi organisasi. Submateri kelima, evaluasi dakwah. Setelah dilakukan pengendalian semua aktivitas dakwah, maka aspek penting lain yang harus diperhatikan dalam mengelola sumber sebuah organisasi dakwah adalah dengan melakukan langkah evaluasi. Evaluasi dakwah ini dirancang untuk memberikan penilaian kepada orang yang dinilai dan orang yang menilai atau pimpinan dakwah tentang informasi mengenai hasil karya. Dengan pengertian lain, evaluasi dakwah adalah meningkatkan pengertian manajerial dakwah dalam sebuah program formal yang mendorong para manajer atau pemimpin dakwah untuk mengamati perilaku anggotanya lewat pengamatan yang lebih mendalam yang dapat dihasilkan melalui saling pengertian di antara kedua belah pihak. Evaluasi menjadi sangat penting karena dapat menjamin keselamatan pelaksanaan dan juga perjalanan dakwah. Di samping itu, evaluasi juga penting untuk mengetahui positif dan negatifnya pelaksanaan, sehingga dapat memanfaatkan yang positif dan meninggalkan yang negatif. Selain dapat menghasilkan pengalaman praktis dan empiris yang dapat dipandang sebagai aset dakwah dan haroka yang harus diwariskan kepada generasi untuk dijadikan sebuah pelajaran. Tujuan dari program evaluasi ini adalah untuk mencapai konklusi dakwah yang evaluatif dan memberi pertimbangan mengenai hasil karya, serta untuk mengembangkan karya dalam sebuah program. Secara spesifik, tujuan dari evaluasi dakwah yaitu 1. Untuk mengidentifikasi sumber daya dai yang potensial dalam sebuah spesifikasi pekerjaan manajerial. 2. Untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi individu dan kelompok dalam sebuah lembaga atau organisasi. 3. Untuk mengidentifikasi para anggota yang akan dipromosikan dalam penempatan posisi tersebut. Sekian pembahasan kita mengenai pengendalian dan evaluasi dakwah. Semoga bermanfaat. See you!